Hai, Billy Studio di sini. Hari ini saya akan menerangkan film komedi fiction sains Amerika yang dipanggil Idiokrasi. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Premis film ini berlatar tahun 2005. Di awal film, diceritakan bahwa evolusi manusia berada pada titik balik. Sebagian besar teori fiksi ilmiah memprediksi bahwa masa depan umat manusia akan menjadi lebih berkembang dengan orang-orang yang lebih pintar. Tetapi karena manusia sudah berada di puncak rantai makanan evolusioner, mereka meluangkan waktu untuk berubah menjadi lebih buruk. Orang menjadi bodoh seiring waktu. Dalam situasi seperti itu, pustakawan tentara Kopral S. Joe Bowers didekati oleh seniornya yang menyarankan dia untuk menjadi bagian dari eksperimen penting. Joe, yang telah merencanakan untuk tetap menjadi pustakawan sampai pensiun, kesal tetapi dia harus mengikutinya. Kemudian, kami dibawa ke pertemuan tertutup antara beberapa perwira tinggi militer. Jenderal Collins menyampaikan ide-idenya kepada perwira lain. Dia mengatakan bahwa para ilmuwan telah menciptakan polong hibernasi manusia yang dapat dilestarikan manusia untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Hal ini bertujuan agar manusia dapat mempertahankan pria terbaik mereka di masa-masa sukses dan merevitalisasi mereka pada saat dibutuhkan. Mereka telah memilih Joe untuk menjadi upaya ujian pertama karena dia adalah pria paling sederhana di ketentaraan dan tidak memiliki keluarga dekat. Demikian juga, mereka juga membutuhkan seorang wanita untuk eksperimen tetapi mereka tidak memiliki kecocokan yang sempurna di militer. Oleh itu, Collins memilih pelacur bernama Rita. Dia menunjukkan kepada petugas foto dirinya dan Menir Rita Upgrade berpesta bersama membuat semua orang di ruangan itu tidak nyaman. Dia mengakhiri presentasi dengan mengatakan bahwa subjek akan dimasukkan ke dalam POD besok dan persidangan akan berlangsung selama 1 tahun. Karena persidangan sangat rahasia, petugas yang hadir di ruangan itu tidak diizinkan untuk berbagi informasi dengan siapapun. Keesokan harinya, Joe dan Rita bersama-sama di bilik menunggu. Joe memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada Rita dari sektor mana dia berasal. Tidak ingin mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pelacur, Rita mengatakan bahwa dia adalah seorang pelukis. Kemudian, kedua-duanya diletakkan pada 4 dan ke dalam 2 POD hibernasi manusia. Rita panik dan mencoba untuk bangun tetapi Joe meyakinkannya bahwa para ilmuwan tahu apa yang mereka lakukan. Dia memberitahunya mereka hanya akan berada di dalam selama setahun jadi ia akan baik-baik saja. Akhirnya kedua-duanya dimeteraikan di dalam buah. Namun, keadaan mulai salah ketika petugas Collins itu terjebak dalam upaya prostitusi cincin. Bersamanya, Upgrade juga ditangkap karena menjadi pemimpin kelompok prostitusi cincin. Karena itu, sekarang tidak ada seorang pun di sana yang merawat polong hibernasi. Karena skandal itu, pangkalan militer ditutup dan bangunan POD dihancurkan. Joe dan Rita terbaring tidak aktif di dalam POD apabila tahun-tahun berlalu. Meskipun situasinya tampak buruk bagi keduanya, itu lebih buruk bagi manusia. Manusia mulai tumbuh lebih bodoh pada tingkat yang menakutkan. Carta kecerdasan purata menurun mengikut masa. Sesetengah orang menaruh harapan tinggi bahwa kejuruteraan genetik dan sains. Dalam pada itu, populasi meletup dan kecerdasan terus menurun sehingga tahun 2505. Selama ini, orang ramai tidak dapat menyelesaikan masalah asas manusia seperti pembuangan sampah. Oleh itu, sampah telah disusun selama berabad-abad tanpa rancangan apa-apa. Ini mewujudkan runtuhan saraf besar 2505. Dan pada suatu hari, tanah runtuh sampah yang besar menyebabkan POD hibernasi Joe berakhir secara rawak rumah. Joe keluar dari POD dengan pening dan keliru. Orang di rumah itu bernama Frito Pendejo. Frito benar-benar mengabaikan tumpukan sampah dan orang asing di rumahnya dan terus menonton acara aneh di TV. Dia baru saja bangun untuk meminta Joe agar tidak bersuara. Kami melihat sofanya juga memiliki toilet sehingga dia tidak perlu bangun berulang kali. Dia kemudian menendang Joe keluar jendela. Dunia luar tampaknya membingungkan Joe dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa banyak yang telah berubah hanya setahun. Tetapi sedikit yang dia tahu dia telah memasuki tahun 2505. Dia melihat sekelompok orang di pinggir jalan yang berbicara dalam bahasa gaul dan mendengus. Joe dapat memahaminya tetapi ketika dia berbicara seperti dulu, mereka menyebutnya menghina dan mengusirnya. Joe yang bingung juga merasa pusing dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Di sana, dia pergi ke resepsi dan mengatakan kepadanya bahwa dia berasal dari tentara. Wanita itu tidak mengerti apa-apa dan hanya menekan salah satu dari banyak tombol di atas mejanya. Satu suara meminta Joe untuk meneruskan ke kawasan diagnostik di sebelah kanan. Bingung, dia pergi minum air dari air mancur tetapi itu memasok energi minuman yang disebut Browndo alih-alih air. Ketika Joe bertanya kepada orang yang melihat di mana dia bisa minum air, pria itu menertawakan Joe karena ingin minum sesuatu yang mereka gunakan di toilet. Terungkap bahwa semua orang di dunia menggunakan Browndo untuk mandi, minum dan untuk setiap hari aktivitas, sedangkan air hanya digunakan di toilet. Kemudian, ia pergi ke area diagnostik di mana ia perlu memasukkan sumbat ke mulut, telinga, dan anus. Spesialis kesehatan tidak cocok dengan steker yang ia tempatkan di area tertentu. Joe yang jijik menyelesaikan prosedur dan dikirim ke dokter.
Sambil menunggu dia melihat tanggal 2505 yang tertulis di majalah itu tetapi menganggapnya sebagai salah cetak. Dokter tiba dan menjawab semua pertanyaan Joe tentang kesehatannya dengan kick-ass. Dia juga menyatakan Joe terbelakang dan memintanya untuk membayar biaya $5 miliar. Pada masa itu, Joe melihat 2505 tertulis pada BL itu. Dia akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya telah berada di POD selama 500 tahun. Joe hampir tidak percaya dan pergi ke jendela hanya untuk terkejut melihat keadaan kota saat ini. Bangunan runtuh antara satu sama lain dan ada yang diikat dengan tali. Di samping itu, bandar ini dipenuhi dengan sampah. Sementara itu, dokter itu panik karena Joe tidak mempunyai tatu warga negara di pergelangan tangannya. Joe panik dan melarikan diri dari rumah sakit sementara dokter memanggil polisi kepadanya untuk tidak membayar tagihan rumah sakitnya. Sebuah suara mengisahkan bahwa Joe telah bangun dengan dunia dalam krisis. Ekonomi berada dalam pengabaian yang mendalam, mangkuk habuk yang hebat telah merosakkan semua bekalan makanan dan film nomor 1 di negara ini dipanggil S. Dia pergi menonton film yang memenangi Oscar hanya untuk merenung di belakang seseorang selama 90 menit lurus. Pada waktu malam, dia ditangkap karena tidak boleh diimbas dan dibawa ke mahkamah. Di sana, dia diberikan seorang peguam yang kebetulan Frito Pendejo, lelaki yang Joe jumpa pertama pada tahun 2505. Frito mengejeknya sambil semua orang di mahkamah ketawa. Joe membentangkan kesnya dengan waras dan menerangkan mengapa dia tidak boleh diimbas tetapi peguam dan hakim hanya ketawakan dia. Akhirnya hakim mengisytiharkan dia bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara. Sementara itu, Rita juga keluar dari POD dan coba menghubungi pengurus dan teman lelakinya Upgrayat. Dia tidak berjaya karena telepon memintanya $2.000 untuk menghubunginya. Pada masa itu, dia didatangi oleh seorang lelaki yang dia menipu dan mendapatkan uangnya. Pada masa yang sama, Joe dibawa ke tempat tatu otomatik di mana warga negara diberikan tatu pengenalan yang menjadikan mereka boleh diimbas. Mesin bertanyakan namanya tetapi Joe mula menjelaskan bahwa dia tidak pasti apa yang berlaku pada. Disebabkan ini, mesin itu membaca namanya sebagai tidak pasti dan menatunya di pergelangan tangannya. Orang di sekelilingnya juga mula memanggilnya tidak pasti. Kemudian, dia dibawa ke ujian amplitud dan IQ dan ditanya soalan tentang penambahan asas. Joe menjawab kesemuanya dengan betul dan terkejut melihat orang di sekelilingnya tidak dapat melakukannya mengenal pasti bentuk. Selepas itu, dia dibawa ke penjara. Dia akhirnya mula menyadari bahwa semua orang di dunia sekarang adalah bodoh. Jadi, dia memberitahu pengawal yang dia sepatutnya keluar dari penjara hari ini. Pengawal bodoh itu membenarkan dia pergi tetapi penggera menangkap bahwa seorang banduan telah melarikan diri dan polis mengejarnya di jalanan. Joe entah bagaimana melarikan diri daripada mereka dan pergi ke tempat Frito sekali lagi. Dia percaya bahwa seseorang telah mencipta mesin massa dalam tempoh 500 tahun yang lalu dan meminta bantuan Frito untuk mendapatkannya. Frito tidak setuju untuk membantu Joe tetapi Joe menipunya dengan mengatakan dia akan memberinya $8 miliar untuk bantuannya. Akhirnya Frito mengungkapkan bahwa dia tahu di mana mesin waktu itu berada. Saat itu, polisi mengetuk pintu mencari Joe. Keduanya melarikan diri melalui jendela dan pergi ke museum. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Rita yang masih menipu lelaki yang sama. Rita masuk ke dalam mobil dan khawatir Upgrayat akan datang mencari uang yang dia berutang padanya, masih tidak menyadari bahwa dia sudah mati. Saat mereka mengemudi, sesuatu dari luar mobil memindai pergelangan tangan Joe dan polisi diberitahu lokasinya. Aki mobil habis dan mereka keluar dari sana. Segera setelah itu, polisi mendekati mobil dan menembaknya. Segera, sekelompok orang bergabung dan mulai berkelahi. Joe, Frito, dan Rita melarikan diri dengan harapan untuk sampai ke mesin massa. Joe kemudian membawa keduanya ke Costco yang kini menjadi pusat semua perdagangan. Dia juga mengaku telah belajar hukum di Costco. Sementara mereka menunggu metro, Rita pergi ke kamar mandi. Sebelum dia kembali, pergelangan tangan Joe secara tidak sengaja dipindai dan seluruh tempat diberitahu tentang keberadaan penjahat. Metro tiba dan Frito menaikinya tetapi Joe menunggu Rita hanya untuk ditangkap oleh polis. Namun, kali ini, dia dibawa ke gedung putih alih-alih penjara. Di sana, Joe yang bingung bertemu dengan Presiden Camacho dan sekretarisnya. Camacho mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia pikir kepala Joe akan lebih besar karena dia pintar. Ternyata tes IQ yang diambil Joe di penjara mengejutkan semua orang karena dia pernah melakukan IQ tertinggi yang pernah mereka lihat. Karena itu, karena kecerdikannya, Presiden menjadikan Joe sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru. Yang mengejutkan Joe, mereka juga menyatakan dia sebagai pria terpintar di dunia. Semua orang kemudian pergi ke rumah di mana Presiden mengumumkan bahwa masalah kekurangan makanan dan badai debu akan diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri baru mereka, Tuan tidak yakin. Dia juga berjanji untuk memaafkan waktu penjara Joe jika dia menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, diadakan rapat kabinet di mana sekretaris meminta Joe untuk mengatakan sesuatu yang bijaksana. Joe mengatakan beberapa kata rumit acak membuat mereka percaya bahwa dia sebenarnya pintar. Kemudian Joe meminta Frito melukis peta lokasi mesin massa sehingga dia mengalihkan perhatiannya setiausaha. Kemudian, dia membawa mereka ke ladang di mana tanaman seharusnya ditanam. Dia juga meminta mereka untuk mendapatkan Rita karena dia mungkin bisa membantu mereka dengan tanaman.
Sekarang, semua orang berada di lapangan di mana Frito diam-diam menyerahkan peta itu kepada Joe. Pada masa yang sama, Rita tiba di sana. Joe membawanya ke tepi merancang untuk melarikan diri menggunakan peta. Namun rencananya gagal saat melihat peta Frito hanyalah sebuah garis. Kemudian, Joe menyadari bahwa orang ramai telah menyiram tanaman dengan minuman tenaga Brawndo. Dia mengadakan rapat kabinet untuk mulai menggunakan air alih-alih tawuran. Sekretaris itu menganggap idenya kejam. Karena itu, alih-alih membuat alasan dengan mereka, dia hanya memberitahu mereka bahwa dia dapat berbicara dengan tanaman dan mereka menginginkan air. Joe tidak diketahui bahwa minuman tenaga telah menyebabkan garam berkembang di atas tanah yang membunuh tumbuhan dan menyebabkan ribut debu. Oleh itu, dia sebenarnya menyelesaikan masalah mereka. Untuk beberapa hari semuanya berjalan seperti yang dirancang. Tetapi tidak lama lagi, stok minuman tenaga Brawndo turun kepada sifar karena pengeluaran yang berkurangan. Ini menyebabkan separuh penduduk menganggur. Mereka merusuh di luar Rumah Putih. Berita itu mengumumkan bahwa Joe dibawa ke mahkamah karena membuat orang menganggur dan terbukti untuk bersalah. Dia dijatuhi hukuman 1 malam dalam pemulihan. Di dunia baru, pemulihan adalah ketika seorang penjahat dikejar oleh truk besar di arena saat penonton bersorak untuk truk. Pemulihan sebagian besar berakhir dengan kematian penjahat. Joe dibawa ke arena manakala Rita dengan sedih kembali ke Rumah Putih, bersedia untuk pergi ke mesin massa dengan Frito. Pemulihan itu disiarkan di televisi nasional. Joe dikejar oleh seekor ayam bergaris pembunuh saat dia mengendarai mobil kecil. Segera, Rita melihat pohon mawar tumbuh di luar. Dia menyadari bahwa ide Joe untuk menyirami tanaman telah berhasil dan meminta Frito untuk membawanya ke atas ring. Dia berencana untuk menyiarkan hasil panen di televisi sehingga hukuman Joe akan dimaafkan. Sementara itu, Joe masih berusaha menyelamatkan nyawanya dari truk maut. Rita tiba di sana tepat pada waktunya dan menyuap seorang juru kamera untuk pergi bersama Frito dan merekam tanaman yang tumbuh. Dia kemudian pergi ke ruang pemantauan dan mengambil alih panel kontrol. Frito akhirnya sampai di pertanian dan mencatat tanamannya. Klip itu diposting di layar lebar. Melihat ini, Presiden Camacho menyelamatkan Joe dari pembunuhan dan memaafkan hukumannya, kerumunan bersorak. Sekarang, semua orang ada di pesta frat di Gedung Putih. Rita mengungkapkan bahwa dia tidak ingin pulang karena dia lebih mencintai masa depan. Joe terkejut tetapi tidak memaksanya untuk datang bersamanya. Keduanya mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka, tetapi sebelum Joe pergi, Presiden memanggilnya panggung dan menyatakannya sebagai wakil presiden yang baru. Semua orang memandang Joe dengan mata penuh harapan membuatnya setuju untuk tinggal di tahun 2505. Kemudian, seseorang menyebut mesin waktu sebagai perjalanan bodoh. Frito membawa Joe yang bingung ke mesin dan akhirnya terungkap bahwa mesin saat itu sebenarnya adalah tumpangan anak-anak. Adegan itu dipotong beberapa bulan kemudian, apabila Joe dipilih sebagai Presiden United menyatakan dan Rita menjadi istrinya dan wanita pertama. Di bawah kepemimpinannya, era baru terwujud dan orang-orang berharap bahwa umat manusia sekali lagi bisa menjadi bijaksana. Dia juga mempunyai 3 orang anak dengan Rita yang dikatakan anak paling bijak di dunia. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.